Tapi sebelum memulai kegiatan, karena SOP ini sangat penting sekali, nanti saat akreditasi tahun 2027 nanti, mulai sekarang kita mulai tertibkan. Jadi ke depannya SOP ini tidak bingung mencari di mana sih SOP ini, di mana sih SOP ini ya. Tapi sebelum memulai kegiatan ini, saya akan presentasi sedikit ya terkait SOP tersebut. Izin Bapak. Terus terang, saat ini juga sedang diklat ya, diklat untuk kepemimpinan pengawas. Dalam diklat tersebut dituntut untuk bisa memberikan output ya yang bermanfaat untuk rumah sakit. Jadi saya lihat dari masalah yang ada, masalah di kita itu dalam hal pendokumentasian. Ya, kalau pelayanan tujuannya adalah digitalisasi, artinya dokumen SOP itu tidak lagi dalam bentuk hard file ya, yang tersimpan dalam folder map atau dalam lemari. Jadi kalau dicari, nah nanti yang bawa kuncinya nggak ada, yang tidak bisa ditunjukkan SOP yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan. Ya, tujuannya pastilah untuk mempermudah akses ya dari setiap unit untuk mengakses SOP, yang dimana SOP itu menjadi acuan ya, acuan dalam melakukan tindakan, karena dalam SOP terdiri dari step-step ya, step-step sampai terjadi kesalahan dalam melakukan tindakan ya. Dan satu yang penting dalam SOP ada kemudahan pendelegasian tugas ya. Apabila tugas tersebut tidak bisa dikerjakan oleh yang punya wewenang, bisa didelegasikan dengan SOP yang ada tersebut ya. Karena sebenarnya SPO itu kan ada dua ya, SPO AP, apakah nanti bisa difasilitasi Mas Rocky? SPO AP sama SPO klinis. SPO AP adalah SPO tentang administrasian. Jadi kalau misalkan itu terdiri dari bagan-bagan, nanti itu nanti biar aja nanti teman-teman yang bikin, biasanya pakai bagan panah, habis itu tunjuknya itu SPO AP. Kalau SPO klinis yang sudah biasa dibuat oleh teman-teman gitu kan, apakah bisa difasilitasi nanti ada SPO AP sendiri, ada SPO klinis sendiri. Kemudian kita untuk standarisasi pedoman pembuatan SPO, rasanya nanti setiap departemen, setiap unit kadang-kadang beda-beda sih. Oleh karena itu mungkin perlu disamakan. Satu contoh nanti isi kan kemarin sudah dibuat oleh Bu Ratri itu. Kemudian ada referensi, semuanya memakai referensi seperti itu. Jadi harusnya ada keseragaman seperti itu. Kemudian ada validasi, siapa yang berhak memvalidasi. Nah, otomatis kan tim-tim terkait. Kemudian yang selanjutnya mungkin SPO tapi nanti saja ya kan, karena kalau di Google itu memang SPO itu tidak terlalu familiar sih, lebih familiar SOP tapi di bahasa Indonesia kan standar operasional prosedur ya kan, atau SPO tadi ya, standar prosedur operasional sesuai ejaan Indonesia. Tapi menurut saya ya sudah nama, biar saja yang membuat SIM saja gitu ya. Nanti teman-teman bikin ini pakai SPO standar personal operasional atau setelah dibuka nanti buka di folder umum. Nah, folder umum nanti akan ada tulisan surat keluar SOP. Kita klik yang SOP. Ya, nanti akan keluar seperti ini. Geser atas bawah Mas Jadi. Ini dari sini. Ini di sini terlihat bahwa sekarang sudah ada 1064 permintaan nomor SOP, ya. Ya, sekitar 107 lembar sheet ya. Atas. Nah, ini kita sorter ya, kurang lebih. Terus kalau Bapak Ibu mau memasukkan SOP seperti namanya, kita sorter ini yang dibuat oleh. Kalau namanya lebih di ABC ya dari atas ke bawah. Tapi kalau kayak Mbak Yuna, Bapak Ibu di posisi ABC-nya itu di awal atau di belakang. Kalau di belakang ya dari belakang. Contohnya punya Mbak Yuni. Coba Mbak Yuni sudah input semuanya. Yuni, ya salah satu aja. Nah ini contohnya. Ini kita coba ya, kan sudah di-upload sama Mbak Yuni. Bisa enggak kita lihat? Klik, kita lihat yang sudah jadi dulu ya.
Nah, ini bisa terlihat di sini SOP-nya yang sudah diupload oleh Mbak Yuni. SOP-nya berjudul insersi alat kontrasepsi dalam rahim AKDR pasca plasenta manual, ya, untuk persalinan normal. Geser ke bawah. Nah, ini bisa dilihat semua ya. Coba lanjut. Nah, ini SOP-nya ya. Ini yang sudah diupload. Untuk sekarang akan kita kasih tahu bagaimana cara mengupload SOP yang belum ada di dalam dokumen SOP yang mau diupload. Jadi sudah dalam bentuk PDF, sudah ditanda tangan, sudah distempel ya. Kita mulai ya. Nanti caranya pertama searching dulu namanya tadi, bisa di increase atau decrease ya, sesuai namanya. Nanti akan terkumpul sesuai nama Bapak Ibu sekalian atau unitnya yang mengusulkan ya. Ini contoh untuk Ramli ya. Yang pertama, ini kita arahkan kursor ke sini dulu Mas. Tanda ini. Klik ini ya. Ini yang ada tulisan biru, ada pensilnya itu, klik kanan dulu ya. Klik kanan, biar di atas nanti keluar daftar SOP. Jadi Bapak Ibu tidak bolak-balik ya, mensortir. Nanti tinggal pindah dari itu, contohkan. Belum nampak kalau yang masih kosong, atau kita coba cari yang kosong. Mbak Yuni punya akun? Ini, ayo coba. Ya. Mau apa? Mungkin intermezzo ya. Jadi aplikasi Sirat ini nanti insya Allah saya ganti, saya migrasi ke aplikasi yang baru, namanya Sintesis, panjangannya Sistem Informasi Tata Kelola Elektronik, Tata Kelola Administrasi Tersistematis. Nah, jadi itu nanti nggak Sirat aja, jadi kayak APAM, Sirat, terus laporan insiden. Pokoknya semua aplikasi yang sudah saya buat rencana saya akan jadikan satu. Jadi tujuannya nanti nggak buka aplikasi banyak gitu, satu itu aja bisa diakses semuanya. Dan juga biasanya kalau bikin akun itu passwordnya apa, saya ngecek lagi. Kalau saya sendiri sih nggak bisa, kadang nggak bisa ngeliat gitu, karena itu kan sudah di-encrypt. Walaupun saya yang buat, saya nggak bisa ngeliat passwordnya gitu. Biasanya saya reset aja gitu kalau bisa nggak ada yang nanya gitu kan. Jadi nanti himbauannya untuk aplikasi APAM nih, karena apa namanya tuh basic username sama username sama passwordnya itu dari APAM. Jadi harapannya semua nanti silakan registrasi ke APAM, yang belum ada silakan registrasi ke situ, karena nanti sistem yang ini, yang sistem apa namanya Sintesis itu yang akan menggantikan Sirat ini, nanti username dan login passwordnya menggunakan username dan password dari APAM itu gitu. Jadi satu data, satu akun sudah gitu, nggak perlu mikir nggak perlu akun-akun yang lain gitu ya. Belum bisa lanjutkan sekarang, jadi mungkin ini aja sih, dari omongan aja dulu nih. Mungkin nah kalau SOP insya Allah mungkin minggu depan sudah bisa berjalan penggunaannya sih mirip seperti ini juga, cuma nanti satu hal yang perlu diingat, kita tidak lagi menggunakan username. Kalau di Sirat ini kan username-nya kadang-kadang dari ini ya, kayak apa namanya tuh, dari Pokjanya gitu. Nah nanti kedepannya nggak bisa, harus masing-masing personalnya yang login gitu. Karena apa namanya tuh, nanti pokoknya ketika mengupload atau membuat nomor, nanti yang tercantum adalah nama orang yang membuat SOP-nya gitu. Nah nanti rencananya itu saya belum tahu juga nih, apakah SOP itu atau SOPO ini bisa direvisi oleh selain yang mengupload. Misalnya saya di ruangan IT misalnya itu kan. Nah semua orang yang di ruangan IT bisa merevisi itu nggak gitu? Itu yang masih saya perlu tahu tuh gimana kira-kira teknisnya. Mungkin dari Bu Ranti mungkin bisa ya. Kalau revisi ini sebenarnya kan SOP tidak bisa dibikin sendiri ya, biasanya kan tim ya. Nah yang mengupload itu yang diberi kuasa untuk mengupload dokumen. Kalau membikinnya biasanya kan bareng-bareng dari unit tersebut ya. Nah
entah nanti kesepakatan siapa yang mengupload, apakah karunya atau stafnya, itu nanti kita putuskan di sini bahasan. Kalau di bidang kan bahasan dikuasakan ke satu orang saja, ya kan? Nah ini kesepakatannya bagaimana nanti untuk kedepannya. Tapi kemarin waktu awal kami kepingin sih sebenarnya untuk penguploadan atau pembuatan SPO itu satu pintu ya, dengan harapan tidak ada duplikasi SPO. Karena banyak SPO yang kemarin duplikasi kita udah bikin, ada lagi yang bikin. Satu contoh misalkan ruangan A bikin cara pemasangan infus, ruangan B bikin juga karena tuntutan kemarin. Yang kedua mungkin kenapa kemarin seperti itu, karena kita tidak ada sistem yang kita buat saat ini terintegrasi. Makanya tadi saya sampaikan, ketika nanti ada SPO yang beberapa SPO yang dibuat dengan nama yang sama, paling tidak ada filter atau makanya kemarin saya minta coba nanti kita gabung yang kumpulkan ke Mas Andi sehingga kita filter jangan sampai ada duplikasi SPO. Itu kemarin harapan saya tidak adanya banyak-banyak SPO yang terduplikasi. Nah kalau misalkan nanti bebannya ini kan banyak betul yang diupload Mas Andi, dan saya rasa Mas Andi misalkan tak suruh ditanyakan ada ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih waktu 1 minggu lah untuk mengupload ini. Ini hari apa ya? Rebu, nanti Rebu depan. Insya Allah deadline batas terakhir. Tapi kalau misalkan tinggal 1-2 ya tak panggil aja biar cepet ya. Karena sistem mau dimigrasikan biar segera selesai juga sistem yang satunya. Berhubung sudah tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, semoga segera bisa mengupload dan rapat ini segera kita akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.